Di salah satu video saya ada yang berkomentar bahwa, Pak, tolong buatkan dong tentang langkah-langkah kita memulai menulis skripsi. Itu dari mana kita sebenarnya harus memulai. Oke, saya bahas ini lebih dalam, oleh karena itu tetap stay tune di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan sedikit sharing untuk adik-adik yang mungkin sedang mengalami sedikit hambatan terkait dengan menulis skripsi ya. Langkah-langkah menulis skripsi itu sebenarnya dimulai dari mana? Di video ini saya akan sharing terkait dengan step by step ya, atau langkah-langkah kita menulis skripsi itu dari mana dulu. Nah, ini sebenarnya di dalam video saya yang satu ini ya, itu sudah pernah saya bahas. Ada satu yang dalam video saya yang terkait dengan cara kita menulis skripsi dengan cepat, itu salah satu konsepnya ada di video tersebut ya. Anda bisa tonton di video ini. Di mana langkah-langkah yang harus kita lakukan itu yang pertama adalah membuat dulu konsep penelitian. Nah, konsep penelitian itu pernah saya bahas di video saya yang ini ya, yang Anda bisa lihat di cara untuk mempercepat kita menulis skripsi itu. Kenapa saya bilang bahwa Anda membuat konsep penelitian dulu? Dengan konsep penelitian ini ya, konsep penelitian itu maka selama pengalaman saya itu tidak pernah ditolak topik dari penelitian saya, karena saya hanya cuma membuat konsep. Kita membuat konsep ini juga saya terapkan di mahasiswa-mahasiswa saya, bimbingan saya ya, ataupun mahasiswa yang bukan bimbingan saya tetapi saya berikan key-nya gitu. Konsepnya yang kita harus buat itu semacam ini. Jadi dibuat yang nggak usah panjang-panjang, mungkin hanya cuma 1,5 halaman lah gitu ya. Artinya di dalam konsep itu Anda bercerita, menulis ya, menulis dalam bentuk tulisan secara garis membesar rencana dari penelitian saudara itu apa. Jangan dulu berpikir tentang judul. Ya, kesalahan mahasiswa itu adalah selalu memikirkan judul sejak awal. Nah, itu. Jadi, padahal judul itu, judul dalam penelitian, di dalam skripsi itu, bahkan dirubah sewaktu-waktu oleh mungkin dosen pembimbing, dan bahkan itu adalah dosen penguji ketika kita sidang skripsi atau sidang proposal gitu ya. Oleh karena itu, jangan dulu berpikir tentang judul. Kalau Anda berpikir tentang judul, berarti pola pikir saudara itu sudah dibatasi oleh judul tersebut. Nah, gitu. Oleh karena itu, hal yang terbaik itu adalah membuat dulu konsep penelitian. Ya. Kemudian, yang kedua itu adalah baru kita menentukan topik ataupun judul dari penelitian yang kita inginkan. Ingat ya, memilih topik ataupun judul penelitian ya, Anda bisa lihat di video saya yang ini ya. Itu adalah harus disesuaikan dengan minat, keinginan saudara, bukan asal-asal comot gitu aja, ya. Gitu. Nah, dari konsep penelitian yang Anda buat itu sebenarnya sudah akan melahirkan sebuah topik ataupun judul penelitian yang bisa Anda kembangkan untuk skripsi saudara. Nah, seringkali mahasiswa itu adalah ketika diminta oleh judul, ketika diminta oleh dosen pembimbingnya harus sudah mengumpulkan judul, ya udah, memang tidak ada yang salah karena dosen pembimbing memintanya judul, ya. Tetapi kalau saya tidak meminta judul. Jadi mahasiswa yang bimbingan saya itu adalah saya suruh adalah untuk membuat konsep dulu. Jadi semester sebelumnya, sebelum mereka mengambil mata kuliah proposal skripsi itu, saya sudah mengajarkan mereka untuk bagaimana kita membuat konsep penelitian. Itu dulu yang mereka buat, baru bertemu dengan saya. Nggak usah mikirin judul. Nah, itu mungkin stylenya saya ya. Stylenya saya. Dan itu pun dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa saya yang bukan bimbingan saya. Dan rata-rata tidak pernah ditolak oleh dosen-dosen yang lain. Karena mereka konsepnya sudah matang. Gitu, konsep penelitian. Sehingga mereka dari situ akan terlahir sebuah beberapa pilihan ya judul penelitian. Kemudian yang ketiga itu adalah memilih dosen pembimbing. Ini adalah suatu hal yang krusial, yang penting ya, di mana
beberapa mahasiswa itu kadang curhat ke saya bahwa ketika ya, terutama ini kasusnya di luar dari kampus saya, ketika mahasiswa itu tidak bisa memilih dosen pembimbing, artinya sudah ditentukan oleh jurusannya atau kampusnya, maka kadangkala mereka mendapatkan dosen-dosen pembimbing yang sulit ditemukan. Ya, oleh karena itu saya cuma menyarankan bahwa kalau Anda kesulitan menemui dosen pembimbingnya, maka yang pertama itu Anda harus mengejar terus dosen yang bersangkutan. Kalau selama 1 semester itu tidak ada perkembangan dari itu, Anda bisa mengajukan pergantian dosen pembimbing. Gitu, itu tidak apa-apa. Nah, kenapa memilih dosen pembimbing ini saya bilang sangat krusial itu tadi. Ada dosen pembimbing yang memang ya susah ditemui, sedikit-sedikit rapat, terutama kalau dosen-dosen pembimbing yang pejabat ya gitu ya. Nah, itu pun sulit untuk ditemui. Belum lagi kalau misalnya dosen yang juga meskipun dia tidak menjabat, tetapi mungkin dia project di luar lagi di situ, ataupun ada sebenarnya di kampus tapi sibuk dengan kerjaan sendiri. Ada loh yang semacam itu. Ya. Oleh karena itu penting juga bagi mahasiswa untuk bisa menerka-nerka kira-kira dosen pembimbing yang tepat untuk saya itu seperti apa. Tentunya harus disesuaikan dengan topik riset saudara ya. Kemudian yang keempat itu adalah baru kita membuat yang namanya kerangka penelitian. Nah, kerangka penelitian itu ya kita membuat proposal ya, mulai dari bab 1, bab 2, bab 3. Nah, ada dosen-dosen yang setiap bab itu diselesaikan dulu bab 1, baru boleh lanjut ke bab 2, selesai bab 2, baru lanjut ke bab 3, semacam itu ya. Ada yang semacam itu. Ada juga yang, oke, langsung buat dulu 1 sampai bab 3 gitu. Nanti baru ketemu sama saya. Gitu. Ataupun bab 1 sampai bab 2 dulu, baru ketemu sama saya. Nah, gitu. Ada yang style-stylenya semacam itu. Jadi, kita membuat kerangka penelitian atau proposal ya, penelitian itu adalah ya mulainya dari bab 1 sampai bab 3 dulu. Ya. Nah, itu kita jangan dulu berpikir ini ya juga mahasiswa itu kadang kalau menulis itu pokoknya harus tebal-tebal banyak gitu. Enggak juga sebenarnya. Ya, bahkan ada beberapa universitas itu skripsinya itu sudah dibatasin halamannya. Ya, ada yang teman saya dari universitas negeri itu di jurusannya dia membatasinya hanya maksimal ya, skripsi itu hanya cuma 18 sampai 20 halaman. Itu wow, keren banget itu yang kayak gitu. Artinya apa? Beban mahasiswa itu akan semakin ringan ketika mereka mau menghasilkan sebuah karya tulis ya. Gitu dibandingkan yang sampai 50 halaman gitu. Jadi seperti kita membuat jurnal sebenarnya. Itu keren banget itu yang universitas tersebut. Saya tidak bisa menyebutkan di video ini. Ya. Nah, setelah kita membuat kerangka penelitian, maka yang kelima itu ya kita melakukan bimbingan ya. Bimbingan skripsi ya, bimbingan skripsi dan juga sekaligus kita merevisi. Bimbingan skripsi dan juga sekaligus merevisi dari ya, masukan-masukan dari bimbingan para dosen pembimbing ini. Kemudian setelah kita melakukan bimbingan dan revisi, kemudian yang keenam itu baru kita yang namanya melakukan sidang proposal. Nah, sidang proposal ini bermacam-macam ya, ada yang lama, ada yang cepat. Nah, setelah kita sidang proposal ya, sidang proposal dan dinyatakan untuk lanjut, maka langkah ketujuh itu adalah kita merevisi dari masukan-masukan dosen penguji tadi dan melanjutkan untuk ke tahap penelitian. Yaitu untuk melanjutkan juga sekaligus kita membuat laporan ya. Dalam hal ini adalah bab 4 dan bab 5. Tapi ada kalanya juga beberapa beberapa jurusan itu skripsinya tidak sampai bab 5. Ada yang sampai bab 6 ya, bab 6. Jadi ada salah satu jurusan ya di kampus saya itu, di kampus tempat saya mengajar, itu kebetulan di teknik itu skripsinya sampai bab 6. Jadi kesimpulan dan saran itu di bab 6. Jadi disesuaikanlah dengan SOP penulisan tugas akhir ataupun skripsi. Nah, setelah saudara sudah melakukan revisi dan juga melakukan riset ya, penelitian
dan juga membuat laporan, maka yang terakhir itu yang ke-8 adalah sidang skripsi, juga sekaligus revisi ya kalau dinyatakan lulus gitu. Nah, di dalam sidang skripsi ini tentunya proposal yang sebelumnya Anda buat itu harus sudah berubah menjadi bahasa-bahasa yang laporan, bukan lagi merupakan suatu perencanaan. Ada kalanya kesalahan-kesalahannya mahasiswa, ya udah deh, bab 1 sampai bab 3 karena sudah selesai, saya ngelanjut ke bab 4. Padahal ada kata-kata atau kalimat-kalimat yang sebenarnya harus sudah dirubah, yang bukan lagi berbau ataupun mengandung makna kata-kata proposal gitu ya. Kalau proposal itu kan kita perencanaan ya. Perencanaan. Nah, karena kalau deskripsi itu adalah sudah final project ya. Oleh karena itu bahasanya harus sudah ya bahasa-bahasa pelaporan ya, bahasa-bahasa laporan. Jadi tidak ada lagi, ada kalanya kalau saya menguji masih saya menemukan kalimat atau kata yang proposal. Nah, itu di bab 1 sampai bab 3, padahal itu adalah sudah sidang skripsi. Jadi itu yang harus diperhatikan oleh adik-adik sebelum maju sidang skripsi, daripada nanti revisinya banyak ya. Ditelaah lagi, dilihat lagi kembali mulai dari bab 1 sampai bab terakhir ya. Dan juga peran dosen pembimbing untuk juga saling mengoreksi. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman, adik-adik. Kalau ini dianggap menarik buat saudara, jangan lupa untuk tonton terus video saya. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.